Pada hari ini saya kedatangan 3 anak muda, cuman yang satu cemen yang nggak bisa masuk kamera ya. Ceritanya dokumentasi. Cie. Kalau Padahal kamera udah bang. kameranya bagus ini ya. Di sebelah saya ini ada anak muda namanya siapa? Tegar. Tegar. Sebelahnya Dava. Dava. Yang ngumpet itu Rizal. Namanya Rizal tapi nggak berani nongol. Ya, ini Dava dan Rizal ini nganterin ya. Iya, nganterin dia. Namanya siapa tadi? Tegar. Nama lengkapnya? Tegar Nur Ardiansah. Tegar Nur Ardiansyah. Gue curiga nih. Secara agamanya apa? Kristen. Ardiansyah namanya Kristen. Awalnya lahir Islam. Semua orang juga lahir Islam. Bener dari awal lahir tuh Di agamanya keluarga Islam. Islam. Iya di keluarga Islam. Terus? Aku tuh baru masuk Kristen SMA. Oh, siapa SMA suruh? enggak karena pertama mama dulu. Oh, mama mama. tuh masuk Kristen dari aku umur SMP deh kayaknya. Baru SMA kelas 1 itu aku baru masuk Kristen. Mamanya aja masuk Kristen, papanya? Oke. Ini Jawabnya agak kurang. takut salah ngomong. Santai Takutnya aja. keluarga nonton gitu. Santai aja, tapi jangan ngomongin aib keluarga. Iya. ya. Oke, baik. Kalau bisa aja nggak apa-apa. Jadi dulu ibu aku tuh nikah sama bapak tiri aku. Oke. Itu bapak tiri aku tuh Kristen. Lebih tepatnya Kristen Katolik. Oh nggak, tapi yang bapak kandungnya? Bapak kandung aku Islam, tapi udah berpisah dari aku kecil. Oke. Mau juga. Terus nikah lagi dengan suami yang Kristen. Iya. Makanya Tegar dimasukin Kristen. Nggak dimasukin sih, karena emang nggak ada paksaan dari mama. Iya. Saat itu, ya. SMA kelas 1. Iya. Oke. Masuk gereja apa? GBI, GB apa? Season City. Season Glow Season City. Di Grogol ya? Ya, Buatan betul. besi ya? Betul. Oke. Betul. Itu Insinyur Niko bukan sih? Bukan. Itu siapa? Pak Haji bukan? Bukan. Aduh, saya lupa. Udah lama banget. Oh banget. Udah lama banget. Sampai sekarang masih GBI? Atau gimana? Lompat sih sebenarnya. Nggak ada, udah nggak ada gereja lompat. tetap. Kemarin terakhir itu di gerejanya Mama ada Mission House namanya daerah Bewok. Itu bantu dokumentasi event acara Natal gitu. Oke, jadi dari SMA kelas 1 sampai sekarang masih GBI? Cuman pindah-pindah gitu? Kayaknya sih udah nggak jadi member GBI juga sih, kan udah lama banget. Terakhir gereja kapan? Gereja itu pas Natal kemarin. Itu Tahun bantu 2025 kemarin? 2025, iya. Oke. Gerejanya bukan GBI itu? Bukan GBI, tapi karena Mama juga udah pindah kan dari GBI ke Mission House itu. Oh, oke. Pindah kenapa? Nggak cocok perpuluhannya bukan? Maksudnya enggak karena Santai aja. ini ya Pak, Mama tuh seingat saya tuh, Mama tuh nikah. Bapak tiri aku kan yang tadi aku cerita itu udah pisah. Oh, mama udah pisah? Udah pisah. Terus Selang beberapa tahun dia menikah lagi. Tapi kan kalau di Kristen itu pernikahan itu sangat ketat banget ya, Pak. Kan katanya tuh ya yang saya tahu ya, kan nggak boleh bercerai kecuali kalau misalnya ditinggal mati ya. Zina. Ya, kecuali kalau misalnya udah suami atau istrinya meninggal baru dia boleh menikah lagi. Terus? Nah, ya, waktu Mama pisah itu kan kondisi bapakku masih ada, bapak tiri aku itu masih ada. Jadi untuk proses menikah tuh agak susah saat itu. Jadi Mama tuh dari GBI cari tempat lain, akhirnya ada satu gereja yang menerima untuk dia menikah. Terus entah kenapa saya juga nggak nanya-nanya. Mama tuh udah nggak gereja di GBI Season City itu lagi. Jadi dia pindah ke Mission House yang emang di situ ada komunitas gereja gitu. Yang awalnya cuma komunitas tuh sekarang punya gereja. Oke. Gitu. Dan sekarang dia menetap di situ sampai. Oke. Berarti sekarang papa tiri yang kedua berarti? Iya, dan bapak tiri yang kedua itu sudah meninggal kemarin pas COVID. Oh, pas COVID kemarin? Iya. Oh, berarti sekarang mama belum nikah lagi? Belum, sampai sekarang dia belum menikah lagi. Berapa saudara? Aku 3. 3. Nomor 2. Nomor 2. Kakak pertama itu di Bandung, dia Muslim. Oh, Muslim. Pindah ke Muslim atau dari kecil? Ini. Jadi, aku kan 3 bersaudara. Bisa 2 jam nih kayaknya. Ini silsilah keluarga aja. Enggak, saya cuma pengen tahu. Iya. Ini aku jelasin biar kau nggak bingung gitu. Ya kan aku 3 bersaudara. Nah, aku bertiga tuh kita tuh punya bapak masing-masing gitu. Oke.
Iya, nah kakak aku tuh emang dari kecil dibawa sama bapaknya. Oke. Saat itu kan mama juga masih muslim kan, jadi dia dibawa sama bapaknya, ya sampai sekarang aku makanya muslim gitu. Tapi masih komunikasi kan? Sama kakak udah jarang sih, karena dia udah menikah, udah punya keluarga Oke. segala macem gitu. Terus apa namanya? Berarti sekarang mama sendiri. Nah sekarang Tegar tinggal sama mama. Enggak, aku ngekos deket kantor. Kos. Hmm. Mama tinggal di Di apartemen Latu Menten, Temetan. deket Oke, GBI. tadi cukup lah ya masalah keluarga ya. Ardiansyah, Kristen. Baru denger. Terus sekarang yang mau ditanya apa? Ada yang mau tanya apa? Aku kan udah cukup lama di Kristen ya kok, dari aku SMA. Nah aku tuh kan sering banget banyak dengar soal kesaksian orang Kristen kan. Nah aku tuh suka dengar kesaksian mereka tuh kayak Tuhan tuh bener-bener ketemu dan bener-bener kayak ada menyertai mereka gitu, kayak nggak usah dari jemaat-jemaat, aku juga sering dengar dari mama aku juga kan. Dia tuh setiap kali ketemu sama aku tuh pasti nyeritain satu kejadian atau satu pertolongan Tuhan lah, dia bilang gitu. Nah ini sih sebenarnya yang bikin aku apakah gimana gitu, maksudnya kalau yang aku pelajari, maksudnya aku tahu dari cerita-cerita dari yang Kodoni share juga kan, kalau misalnya Yesus atau Isa tuh kan sebenarnya bukan Tuhan kan, dan dia pun nggak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Nah, tapi kenapa umat-umat Kristen itu kayak hidupnya tuh kayak bener diberkati segala macem gitu-gitu loh. Itu udah pernah melihat semua orang Kristen emang? Aku enggak sih, tapi aku dengar dari cerita-cerita mereka pertolongan Tuhan tuh kayaknya emang ada gitu. Diberkati ya. Diberkati kan nggak harus kaya kan? Iya. Oke. Betul. Lu pernah nanya nggak orang yang ngaku ketemu Yesus? Lu tanya yang dilihat sama mereka dalam mimpi atau apa? Yesusnya seperti siapa gitu? Pernah. Katanya ada yang jarinya berubah, matanya jubah biru putih. Mata biru nggak? Nah, aku kan tahu dia matanya. Mata biru. Tapi katanya mukanya tuh kayak bersinar segala macam. Rambutnya gondrong? Entah tuh. Rambutnya bule apa pirang atau gimana? Enggak. Bener kayak dia nggak? Bener kayak dia. Mungkin kayak dia ya. Itu kalau dikasih jenggot nggak kayak Yesus? Iya. Jubah putih aja. Putih. Gitu. Itu sih yang mungkin yang agak ganjel di hati aku ya. Gitu. Ini Jadi pertanyaannya apa? ya, pertanyaan kenapa, apakah ada di Al-Quran tuh, apakah ada emang kayak Allah tuh emang memberkati semua umatnya, semua manusia, dan tidak melihat itu umat Muslim atau Kristen atau Buddha atau Hindu atau... Oke. Gini, kalau di Islam kita memahaminya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maha Pengasih maksudnya apa? Maha Pengasih itu artinya ngasih kepada siapa aja ciptanya. Lo mau orang beriman, mau bukan orang beriman, semua dikasih hal yang sama. Contoh, oksigen, kamu pilih-pilih, yang bisa napas cuma orang beriman doang kan enggak? Semua manusia ciptanya dikasih oksigen yang sama, tinggal di bumi yang sama, kesempatan berusaha semua sama. Maha Pengasih ini, jadi semua dia kasih kepada ciptaannya. Tapi Maha Penyayang, pilih-pilih. Ini kalau dalam Islam ya. Oke. Namanya sayang sama kasih kan beda nih. Lu kasih lu nggak usah milih-milih. Tapi kalau lu sayang kan pasti lu pilih. Betul. Ciptanya Allah SWT yang berbuat baik dibalas nggak? Dibalas. Tetap dibalas dengan kebaikan. Lu bantu orang, lu dibalas kebaikan lu. Walaupun lu bukan Islam nih, tetap dibalas. Oh, jadi itu kayak emang udah hukumnya seperti itu ya? Tapi lu dibalasnya cuma di dunia gitu. Kalau lu nggak beriman. Kecuali lu sebelum mati lu beriman, lain cerita. Itu balasannya di surga. Jadi ketika ciptaan itu di bumi, kita sekarang hidup di alam dunia, lu dikasih tahu, ya kan? Kita percaya Allah SWT juga mengutus nabi-nabi dan rasulnya kan. Setiap nabi-nabi diutus untuk apa? Untuk kasih tahu manusia kan? Untuk apa? Menyembah penciptanya. Gitu kan? Kita di Islam percaya dari mulai Nabi Adam alaihissalam, nabi itu.
Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Isa. Semua nabi-nabi diutus untuk memberitahu manusia untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dikasih tahu suruh beriman nih. Yang mau beriman, alhamdulillah. Yang nggak mau beriman, monggo silakan. Tapi tetap dikasih. Lu berbuat baik, tetap dibalas. Tapi balasnya di dunia. Gitu. Ya, jadi nggak orang bukan orang Islam pun sekalipun dia bisa kaya kalau dia rajin. Nggak harus berislam kalau mau kaya gitu. Oh iya sih, ya benar. Lu, kan gua tanya nih, bokap asli mana orang? Orang asli mana? Bandung. Ayah kandung. Ayah kandung Bandung. Bandung. Ibu? Bandung juga. Berarti orang Sunda ya? Iya betul. Lu percaya nggak kita ada roh? Roh. Punya roh nggak kita? Punya. Punya. Setiap manusia punya roh. Siapa yang menciptakan roh? Tapi roh itu gimana ya? Ada ini nggak kok? Kayak hal yang bisa membuktikan tuh kalau misalnya roh tuh emang ada gitu. Lu mau bukti? Iya, aku pengen belajar gitu, maksudnya ada. Oke. Sekarang kita manusia ada tubuh, ada organ, ya kan? Ada jantung. Tapi kalau nggak ada roh, hidup nggak manusia? Tak kan masih ada jantung. Iya, tapi kalau nggak ada rohnya, bisa hidup nggak? Gimana ya? Nggak nangkep. Manusia hidup, walaupun dia punya tubuh, punya organ, tapi energi apa yang menjadikan manusia itu hidup? Ada energinya dong. Lu punya PC, atau lu punya handphone. Kalau nggak dicas hidup nggak? Sumber energi gitu ya. Iya. Kan ada baterainya, ada IC-nya, ada motherboard-nya lah misalnya. Itu semua perangkat untuk benda itu hidup atau nyala gitu atau beroperasional. Tapi kalau nggak dicolok listrik hidup nggak? Gitu maksudnya. Jadi di badan kita juga ada energi yang menjadikan kita bisa hidup seperti sekarang gitu. Oke. Ada nggak bayi lahir meninggal? Bayi lahir meninggal? Enggak. Ada. Lahir udah lahir kan? Sebelum lahir aja udah ada yang meninggal nggak? Oh. Ada. Iya Ibu ada. kan ada. Adik gue juga teman hidup 3 hari meninggal. Oh. Artinya di dalam diri manusia itu ada roh dan jiwa. Kalau jiwa itu kesadaran kita. Ya, kesadaran itu nanti akan meninggalkan kita gitu. Kalau roh kita meninggalkan kita, ya manusia mati walaupun punya jantung. Walaupun punya darah gitu. Paham? Tapi kalau di maksudnya kalau di Al-Quran tuh atau di Islam tuh ada ayat yang benar-benar ngebahas soal ruh ini nggak? Tidak banyak. Kenapa? Karena yang memiliki pengetahuan tentang roh tuh cuma Allah SWT. Ada ayatnya seperti itu, ya. Ilmu tentang roh tuh yang tahu cuma Allah SWT. Kita tidak banyak ilmu tentang roh. Ya. Tapi kita tegar percaya ada roh kan. Roh itu ciptaan siapa? Pasti kan ciptaan Allah SWT. Iya. Roh itu sebelum jadi tegar di Quran nih, di Quran surat Al-A'raf ayat 172, sebelum roh itu ditiapkan ke janinnya waktu masih janin nih, ke tegar, rohnya tegar dulu sudah pernah ditanya, siapa Rob lu gitu. Rob itu Oh. siapa Tuhan lu? Rohnya tegar dulu sudah pernah ngaku, Tuhanku adalah Allah SWT. Semua manusia rohnya udah pernah syahadat. Syahadat itu arti berikrar. Oke. Kenapa Allah mengambil ikrar kita ketika masih di alam roh? Supaya nanti pada waktu hari penghakiman, setelah semua manusia mati, semua manusia dibangkitkan, rohnya nanti akan ditanya lagi. Lu dulu udah pernah syahadat gitu. Udah pernah berikrar. Kita juga udah memang tahu dulu kita udah pernah berikrar. Jadi kita nggak bisa ngeles gitu. Ya, roh. Tapi pada waktu jadi manusia, kita sudah dibuat lupa. Kalau kayak Dafa keluarganya Muslim. Ya, alhamdulillah. Ketika Dafa lahir di keluarga Muslim, diajarin Islam dari kecil nih. Sampai sekarang alhamdulillah masih Muslim nih. Alhamdulillah. Setiap hari dia bersyahadat, walaupun dalam sholat nih. Oh iya. Ya kan? Dalam sholat kan ada syahadat. Akhir. Oh. Dalam sholat ada syahadat. Jadi setiap orang Muslim, setiap Muslim
ketika dia sholat itu dia pasti bersyahadat. Uh. Ya. Jadi dalam hatinya Dafa bersyahadat, di bibirnya Dafa juga bersyahadat. Setiap hari kali 5 waktu. Nah, belum yang tambahan-tambahan gitu. Setiap hari dia jaga syahadatnya. Tapi kalau kayak Tegar yang lahir di keluarga dulunya Islam misalnya, tiba-tiba jadi Kristen, hilang kan syahadatnya kan? Sekarang Dafa tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa itu. Itu menyembah yang lain nih, menyekutukan dengan yang lain gitu. Menyembah Yesus kan. Nah, artinya Dafa sekarang sudah bukan Tegar. Tegar bukan menjadi orang beriman nih, gitu kan? Ya, beriman kepada pencipta Allah SWT. Ini kan dalam konteks Islam nih. Ya, konteks Islam. Nah, ketika sekarang Tegar bukan menjadi orang beriman, berbuat baik, tetap dibalas. Tapi dibalasnya cuma di dunia. Ya, kalau nanti sampai Tegar meninggal bukan dalam keadaan Muslim, ya sudah selesai. Allah Maha Adil nih, apa yang Tegar perbuat dengan kebaikan dibalas dengan kebaikan di dunia aja. Tapi karena Tegar tidak beriman pada Allah SWT, mohon maaf, tempatnya bukan di surga. Gitu. Tapi kebaikannya dibalas di dunia. Nah, untuk disebut Maha Penyayang, penyayangnya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, dibalas, tapi dibalasnya di dunia juga, dikasih tempat yang baik ketika di akhirat. Bedain situ. Allah tuh ngasih kita free will ya. Iya. Karena kadang aku terlintas aja gitu. Kalau misalnya emang Allah tuh mau umat-umatnya, maksudnya kalau misalnya Allah tuh mau semua manusia itu umat Islam gitu, misalnya menyembah satu Tuhan, kenapa dia ketika ada, maksudnya kan Allah tuh tahu ya niat hati setiap manusia ya. Terus setiap kali manusia yang udah ada niat untuk keluar dari Islam, sebenarnya kan dia bisa kasih, entah Allah dia datang ke mimpi kah, atau misalnya teguran segala gitu ya. Kasih petanda gitu-gitu. Gini, Allah SWT memberikan kita free will, ya, kehendak bebas. Tapi kayak Tegar sekarang nih, hidup di dunia yang ada kabar tentang Islam kan, ada info tentang Islam, ya kan. Allah SWT nih kalau mau menjadikan seluruh manusia di bumi ini semuanya satu umat aja, artinya Muslim semua, bisa nggak? Bisa. Mudah kan? Tapi kenapa enggak? Supaya orang Islam berdakwah. Paham nggak? Ngasih tahu nih, ada yang ngasih tahu Tegar nih Islam begini hukumnya, mau beriman nggak gitu? Nggak mau, monggo silakan, namanya free will, ya kan? Mau, alhamdulillah, dijanjiin tempatnya di mana gitu. Nah, tadi gua belum nanya, Mama Sunda, Papa Sunda, ruhnya Tegar sebelum dulu lahir jadi Tegar, punya kesadaran kan? Ketika mau dilahirkan, ketika roh itu mau jadi manusia Tegar, bisa nggak milih aku mulai dari orang Sunda gitu? Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nah, kenapa? Nggak punya pilihan. Kenapa nggak punya pilihan? Kenapa nggak tahu? Kenapa ya? Karena sudah ditakdirkan. Oh, oke. Sudah takdirnya. Nih Tegar, lu hidup di keluarga orang Sunda gitu. Nih harus siapa lagi hidup di keluarga bule. Nih harus siapa lagi lahir di keluarga kulit hitam gitu. Memang Allah SWT sengaja membuat manusia bersuku-suku dan beras yang beda-beda. Tujuannya apa? Supaya masing-masing suku nih saling mengenal gitu. Saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai ciptaan Tuhan, supaya kita bisa saling berkasih sayang gitu. Ya. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah, contohnya lu tiba-tiba lahir jadi orang Sunda, orang Indonesia pula gitu kan. Tapi ada takdir yang bisa diusahakan. Lu mau sukses, ngapain? Kerja keras. Lu mau punya anak, nikah gitu. Jangan ngambilin anak orang nggak nikah gitu. Lu mau pinter, belajar gitu. Contohnya itu adalah takdir ikhtiar yang diikhtiarkan, diusahakan gitu. Tapi ada takdir yang nggak bisa dirubah-rubah. Umurnya Tegar
sudah dijatah. Sampai umur apa? Yang tahu cuma Allah. Gitu. Oke. Ya, itu takdir. Jadi di Islam kita beriman kepada 6 hal. Yang pertama beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, kiamat, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Takdir. Oh, Yang tadi. oke. Takdir mutlak dan takdir ikhtiar gitu. Ah, Tegar sudah beriman kepada Allah SWT kan? Sudah belum? Beriman kepada Allah SWT. Maksudnya gimana? Pencipta. Tuhan. Yang Maha Oh iya. Esa. Ada nih Tuhan Maha Iya, iya. Pencipta yang Maha Esa. Oke, Beriman. iya. Malaikatnya? Belum. Belum. Kalau Kristen kan kenal malaikat Gabriel kan? Tapi kayak nggak deket gitu. Oh, nggak deket. Karena hubungannya itu kan lebih ke Kristus Yesus itu kan. Oke. Kayaknya jarang. Tapi kan mengenal sosok malaikat Gabriel gitu. Oh iya, Tahu mengenal ya, kalau mengenal ya. Berarti Allah SWT ini punya makhluk ciptaan juga yang disebut malaikat kan? Beriman ada malaikat kan? Oh iya, beriman adanya ya. Bukan beriman itu bukan maksudnya menyembah ya. Artinya percaya gitu ada gitu. Oke, iya. Beriman pada malaikat benar percaya kan? Nah, beriman pada kitab-kitabnya. Mungkin yang selama ini Tegar pikir kitabnya itu adalah Taurat, Zabur, atau Mazmur, dan Injil, Gospel gitu kan? Di luar itu benar apa enggak? Di luar itu yang dimaksud Taurat dan Injil yang dimaksud Quran atau enggak? Tegar percaya bahwa Allah SWT sudah menurunkan kitab-kitab itu. Percaya nggak? Ya, percaya. Yang disebut Taurat, Zabur, Injil, ini kan hanya untuk bangsa Israel. Ya kan? Oke. Beriman nggak bahwa Allah SWT sudah mengutus nabi-nabinya? Bahkan di dalam kitabnya Tegar kan ada nabi-nabi sebelum Yesus kan? Berarti beriman bahwa Allah sudah mengutus nabi-nabinya? Beriman nggak ada hari kiamat nanti? Oh iya, pasti. Beriman. Nah, tinggal tadi yang belum mungkin kan qada dan qadar. Iya. Tapi kan tadi sudah jawab, nggak bisa milih kita lihat jadi orang apa. Berarti memang takdir itu ada gitu. Ya kan? Teman-temannya udah beriman belum? Semuanya belum. Ya. Masalah yang nabi, mungkin nanti untuk urusan Nabi Muhammad SAW belum, karena belum mengenal nih. Ya kan? Nanti bisa belajar, bisa baca kisahnya. Aku gimana ya kok? Aku tuh sebelum beberapa tahun lalu mungkin ya, aku tuh kayak sebenarnya satu hal yang mengganjal. Sebenarnya kan aku mau masuk Islam tuh udah dari lama ya. Dari kapan? Dari kayak 2 tahun lalu deh. Oh gitu. Dari 2 tahun lalu. Masih hidup loh. Wah, untung. Masih hidup. Untung masih hidup loh. Artinya Allah masih kasih lu kesempatan. Iya, ini pun karena ada satu momen, satu masalah yang lumayan berat buat aku yang bikin aku kayak aku harus tobat nih. Kayak nggak bisa gini. Emang maksiat? Tobat? Iya, harus hijrah lah, harus berubah gitu. Ya, ada satu masalah. Nah, tapi aku tuh niat masuk ke Muslim tuh emang udah dari 2 tahun yang lalu. Tapi aku ngerasa kalau misal 2 tahun lalu itu tuh kayaknya niat aku tuh masih bukan setengah tapi belum bener banget karena aku jujur kok aku punya pacar orang Muslim. Sampai sekarang. Tapi di saat itu kenapa aku mau masuk Muslim ya karena kayaknya dulu tuh aku kalau mau masuk Muslim tuh karena biar seiman gitu karena aku mau menikah sama pacar aku makanya kayaknya aku harus pikir-mikir untuk pertimbangkan untuk masuk Islam gitu. Jadi niatnya emang udah dari 2 tahun lalu tapi aku tuh bener-bener baru mantep tuh kayaknya berapa bulan terakhir kayaknya 4 atau 5 bulan terakhir ini sih sampai aku tuh bilang sama pacar aku kalaupun misalnya aku nggak jadi sama kamu aku tuh cerita kayak curhat aja gitu ke pacar aku kalaupun aku nggak jadi nikah sama kamu kayaknya cepat atau lambat aku tetap bakal masuk Muslim. Kayak gitu alasannya karena udah tahu kebenarannya. Ya nggak tahu ya, mungkin belum semua sih. Iya. Tapi sesimpel aku tahu Yesus nggak pernah menyatakan dia sebagai Tuhan di itu aja kayak, ini gimana ini? Nggak pernah nggak lihat di Bible Yesus mengatakan sembahlah aku gitu?
pernah. Iya enggak sih. Nggak pernah. Nah aku juga baru tahu ya kok ternyata banyak kitab-kitab yang sebenarnya tuh bukan ditulis sama Yesusnya sendiri ya. Yang di mana? Yang di Bible. Yang di Bible ya. Semuanya nggak ada tulisan Yesus. Heeh. Semuanya, bukan banyak. Tapi itu mereka bisa menulis itu karena apa kesaksian iman. Ntar kalau gue kasih tau kaget bener. Nggak apa-apa. Oh sambil belajar kok. Yang menceritakan tentang Yesus kan cuma 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul kan? Setelah ini kan kisah para rasul, Roma, Galatia, Kisah itu kan banyak Itu tulisan Paulus ya. Heeh. Yang menceritakan tentang Yesus kan cuma 4 kitab. Heeh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Heeh. Yang ditulis pertama yang mana? Yang tahu nggak? Nggak tahu. Yang Markus. Oh, oke. Oke. Kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi, sebelum bait suci yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Itu kejadiannya setelah Iya. berapa tahun Yesus wafat? Kalau 70 Masehi sebelum 70 Masehi, berarti Yesus diperkirakan diangkat tahun 30 Masehi. 30 Masehi, oke. Berarti 40 tahun setelah Yesus nih. Ah, Eh? iya. Yang Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70. 10 tahun kemudian, kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi, yang Matius dan Lukas nyadur punya Markus. Nyadur tuh kopi ya atau gimana? Kopi, tapi memodifikasi lah, kalimatnya nggak harus Ah, 100% sama. ah. Tapi yang Matius dan Lukas juga punya sumber sendiri. Ya, contoh, karena kalau di Markus kan nggak ada silsilah Yesus. Nggak perlu baca Bible ini. Ketahuan. Kalau di Matius kan ada silsilah Yesus. Aha. Yesus anak Daud, ini memperanakan siapa, ini memperanakan siapa gitu kan. Yang Lukas juga ada silsilah Yesus. Orang Kristen bilang kalau di Matius silsilah Yesus lewat Yusuf. Kalau yang orang Kristen bilang yang di Lukas silsilah Yesus lewat Maria gitu. Tapi yang Matius dan Lukas ini selain punya sumber sendiri, mereka kebanyakan ngambil dari Markus untuk cerita-ceritanya. Jadi 90% yang ada di Matius berasal dari Markus. Yang Lukas 50% dari Markus. Yang Yohanes dia nggak ngambil dari Markus. Dia ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Tapi ternyata yang Markus nyadur dari novel. Penulisnya siapa? Homer. Hidupnya abad 8 sampai 7 sebelum Masehi. Nulis novel tentang Raja Odyssey. Ya, sebagian lah, nggak semua lah. Sebagian cerita dari Raja Odyssey itu ketika pulang dari kota Trojan, kembali ke kampungnya kerajaan Iliad, cerita perjalanan pulangnya ini yang disadur sama Markus. Oke. Ya, ada cerita yang naik perahu sama naik kapal sama pengikutnya, ada yang surupan, ada yang diurapi kakinya gitu sama perempuan gitu kan. Ini di Yesus juga ada kan. Tapi ini tuh kayak cocok logi aja kok atau Dokumen cerita tentang Homer, dokumennya ada dalam bahasa Yunani. Manuskripnya yang Markus kan juga ada. Ketika cerita dicocokkan dibandingkan, kok ceritanya mirip sama, ceritanya sama, cuma nama orangnya beda, nama tempatnya beda. Nah, sejarawan kan tahu, yang duluan kan yang Homer. Homer nulisnya abad 8 sampai 7 sebelum Masehi. Oh, berarti sebelum kelahiran nih. Jauh banget. 700 tahun sebelum Yesus. Sorry, kok ini cerita perjalanannya Nabi Musa ya? Yang Homer ini? Bukan. Bukan ya? Homer itu penulis novel. Dia tuh penulis novel. Bukan ini ya? Yang apa tentang Soalnya dewa apa? sama-sama. Raja Odyssey. Raja Odyssey. Sama-sama dengar ingat Ya. Trojan segala macam. Oke. Yang Markus ternyata menyadur dari Homer. Yang Yohanes menyadur dari penulis namanya Euripides. Hidupnya di abad ke-5, tahun 480 sampai 406 sebelum Masehi. Euripides nulis novel ceritanya tentang Dionysus, anaknya dewa Zeus. Jadi yang Markus nyadur Homer, yang Yohanes nyadur Euripides, Matius dan Lukas nyadur Markus. Oke. Jadi ini kitab sadur menyadur menjadi satu gitu. Tapi kok bisa jadi kitab? Itu yang bertanggung jawab adalah bapak-bapak gereja yang memilih-milih kitab-kitab itu di abad 4. Bapak-bapak gereja tuh maksudnya yang di saat itu dia punya Posisi dan kekuasaan. iya, dia punya hak untuk Iya, meresmikan gitu. Disuruh sama siapa?
disuruh sama Kaisar Konstantin dari Romawi. Oh iya. Ketika sudah kan waktu di awal-awal abad 4 itu, Kaisar Konstantin merasa dia menang perang karena ngeliat salib, gitu katanya. Oke. Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin. Masa lihat salib bentuk di fisik? awan-awan gitu. Oh. Menurut pengakuan dia. Jadi akhirnya dia masuk Kristen. Kaisar Konstantin itu. Oh, berarti saat itu udah ada agama Kristen? Sudah. Tapi masih banyak kelompok yang berbeda-beda. Kelompoknya masih macam-macam. Nggak cuma satu kelompok gitu. Kelompok yang paling dominan itu kelompok yang disebut Paulin. Yang mengikuti pemikiran Paulus. Ada kelompok yang disebut dengan Arianisme, dipimpin oleh Arius. Ada kelompok yang Nazarin, ada Ebionite, ada Gnostik. Itu perbedaannya apa kelompok-kelompok itu? Macam-macam. Kalau yang Nazarin ini orang-orang yang berasal dari kota Nazaret yang dianggap mengikut Yesus. Tapi yang Nazarin tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Ya, yang Arianisme. Tapi itu Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Yang Arianisme juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oke. Yang Arianisme bilang Yesus itu ciptaan, tapi dia ciptaan paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Tapi bukan Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Dan dia pernah tidak ada gitu. Pernah tidak ada maksudnya? Karena sebelum diciptakan kan nggak ada. Oh iya, oke. Setelah diciptakan jadi baru ada. Gitu. Tapi dia disebut anak Tuhan, tetap disebut anak Tuhan. Dan orang yang Arianisme ini tetap percaya bahwa Yesus datang untuk menebus dosa mereka. Oke. Dengan cara konsep mati itu masih itu mengikuti gitu ya. Kelompok Ebionite ini kelompok orang-orang Yahudi yang pengikut Yesus, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani. Dan orang-orang Ebionite ini tetap sunat, tetap nggak makan babi. Oh, masih ikut hukum Taurat ya? Iya, masih ikut hukum Taurat. Nah, yang digandeng sama Kaisar Konstantin yang Paulin, yang ikut pemikiran Paulus. Oh, oke. Yang tidak harus hidup di bawah hukum Taurat gitu. Ini digandeng. Setelah digandeng berapa lama? Tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantin membuat dekret. Dekretnya namanya apa? Edict of Milan. Menyatakan bahwa agama Kristen boleh dianut di Romawi. Tapi belum jadi agama negara nih. Cuman boleh atau dilegalkan lah. Gitu ya. Orang Romawi boleh menganut Kristen. Saat itu mayoritasnya apa? Penyembah Dewa Mitra. Dewa Mitra? Iya. Kira-kira 400 tahun bangsa Romawi menyembah Dewa Mitra gitu. Nah, 313 Kaisar Konstantin mengeluarkan Edict of Milan sehingga Kristen boleh dianut di Romawi. Tahun 325 Masehi, karena ada dua kelompok yang berseteru nih, yang Paulin sama Arianisme, kalau yang Ebionite sama Nazarin ini udah punah. Ya. Karena ada dua kelompok yang beda pendapat, disatuin, dikonfrontir gitu lah. Dibikin namanya konsili. Forum gitu ya, forum. Muktamar gitu lah. Apa itu muktamar? Rapat besar gitu. Kumpulin. Ini yang Paulin, ini yang Arianisme, kumpulin. Nah, lu debat itu gitu. Yang benar Yesus Tuhan atau bukan gitu. Oh, jadi ada perbedaan pandangan ya? Iya, antara padahal sama-sama kelompok Kristen. Iya, yang Paulin sama yang Arianisme. Tahun 325 Masehi. Konsilinya disebut Konsili Nisea. Karena diadakan di kota Nisea gitu. Sekarang di Turki. Sekarang jadi Turki. Ya. Ketika di konsili itu, yang kalangan Arianisme kalah orang, kalah jumlah. Itu yang dia tidak menganggap Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Ya. Oke. Kalah jumlah. Akhirnya di dalam konsili itu voting. Ngambil suara nih, Yesus Tuhan atau bukan gitu. Oh ya. Oke. Jadi Yesus dianggap sebagai Tuhan melalui voting gitu. Karena voting ya. Menarik. Ya, karena jumlah yang Arianisme kalah jumlah, ya kalah lah, ya kan? Jadi dikeluarkanlah namanya pernyataan iman bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa. Padahal Yesus sendiri pun dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, tapi karena voting itu jadi Tuhan. Iya. Boleh nggak kau bilang konsili itu memfitnah Yesus jadi Tuhan? Boleh banget sih itu.
Fitnah secara tidak langsung. Langsung deh. Langsung. Rame-rame lagi. Rame-rame lagi kan. Nah, jadi itu udah ada Trinitas belum? Belum. Oh iya. Kan baru Yesus sama Bapa. Oh, rohnya, kudusnya. Trinitas kan ada Roh Kudus. Iya. Sudah di dalam voting, di dalam konsil itu udah dibahas belum? Belum. Terus? 381 Masehi itu dibikin konsili lagi. Namanya konsili di Konstantinopel, kota Konstantinopel, di Turki juga. Ditetapkan karena yang Arianisme udah kalah, orang-orang dan pengikutnya ditangkap, dipenjara, ada yang dibunuh, ada yang diungsikan gitu. Buku-bukunya kitab-kitabnya dihancurin. Oke. Pemimpinnya namanya Arius, akhirnya diracun. Mati. Pemimpin kelompok itu. Nah, kelompok yang Arianisme ini. Kenapa? Kenapa harus Ya, sampai? ini udah politik. Udah lawan politik. Tapi kan jadi. di situ kelompok yang Pauline ini udah menang kan? Iya, udah menang. Tapi kan dia bergerak lagi. Karena dia dilindungi sama bapak gereja namanya Eusebius. Pasti nggak pernah dengar? Nggak pernah, Yusuf. Jangan sedih. Iya. Ya, nah setelah itu Ariusnya udah dihukum, udah diracun, mati. Yang kelompok yang menang ini bikin konsili lagi, namanya Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Ditetapkanlah Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Awalnya kenapa? Kenapa? Ya mereka punya Berdasarkan penafsiran bahwa Roh Kudus itu bagian dari Bapa. Dari ayat atau Sebagian ngambil dari ayat. Sebagian. suratnya Paulus itu ya? Iya. Jadi di 381 itulah baru komplit namanya konsep Trinitasnya. Sampai sekarang saya 381 konsep Trinitas. tadi Yesus diangkat tahun berapa? 30 Masehi kan? Berarti 350 tahun baru ditetapkan Trinitas. Baru Trinitasnya aja itu kitab saat itu kitab-kitabnya tuh udah seutuh sekarang. Belum. Ketika 325, Kaisar Konstantin minta kepada uskup-uskup yang ikut konsil itu, mulai sekarang kumpulin tuh kitab-kitabnya. Pilih gitu. Ada berapa itu yang dikumpulin? Kalau gospelnya sendiri yang menceritakan tentang Yesus itu ada puluhan. Kira-kira ada 50 gospel. Wow. Tapi dari 50 itu yang diambil cuma 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berdasarkan kenapa? Itu pemilihan. Pilihan dari Bapak Gereja karena yang Matius, Markus, Lukas ini kan ceritanya banyak yang mirip. Karena Matius dan Lukas nyadur Markus, makanya ini semua diambil karena ceritanya banyak yang sama. Makanya ketiga kitab ini disebut kitab sinoptik. Yang Yohanes ceritanya juga kan mirip. Ada mujizatnya, ada disalib, ada bangkit gitu. Oke, Ya, jadi kesamaan ceritanya yang 4 ini yang masuk dalam Bible Kristen. Tambah lagi surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus ada berapa? Ada 13. Tapi dari 13 surat itu, menurut sarjana yang sekarang, yang ditulis sama Paulus benar-benar cuma 7. Nah, sisanya ditulis sama orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Berarti ini udah sumbernya tuh udah banyak ya? Itu tadi konsilinya ya. Nisea 325 Masehi, Konstantinopel 381 Masehi. Bikin konsili lagi Efesus, di kota Efesus, tahun 431 Masehi. Menyatakan Bunda Maria sebagai Theotokos, Tuhan pengantar bumi Tuhan pengantar Bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Ya, oke. Bikin lagi konsili Kalsedon. Yesus punya dua natur, punya sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bikin lagi konsili Konstantinopel kedua, tahun 553. Yesus bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus itu tanpa meninggalkan Kristusnya. Pusing-pusing loh. Pusing, ini udah mulai pusing. Iya. Udah mulai pusing. Bikin lagi konsili Konstantinopel ketiga, tahun 687 Masehi. Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak? Itu maksudnya gimana? Ingat waktu Yesus di Taman Getsemani? Iya, yang hari terakhir. Bilangnya apa? Jikalau bisa, lakukanlah cawan ini daripadaku. Ya. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Di konsili Konstantinopel ketiga dibahas. Yesus ini kehendaknya satu berdua kalau dia Tuhan gitu. Iya. Karena dari konsili pertama dianggap dia punya hakikat yang sama dengan Bapa, walaupun pribadinya beda, tapi kehendaknya satu berdua nih. Bikin lagi konsili di Nisea. Nisea kedua nih, tahun 787 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon.
Bagaimana caranya menyembah Yesus. Nah, jadi dari konsili awal pertama 325 Masehi, secara teologi selesainya baru di konsili konsili Nicea yang kedua tahun 787. Itu berapa tahun? 787 kurang 325 berapa? 400 tahun. 400 sekian tahun baru selesai teologinya Kristen. 400 tahun kalau punya anak punya cucu udah berapa keturunan tuh? Ya? Iya, iya. Dan selama 400 tahun itu berarti kan banyak pemikiran yang berkembang juga nggak sih, Wah? Iya. 400 tahun loh. Iya, sudah. Nah itu bapak-bapak gerejanya kan udah Iya. sudah mau tumbuh hilang Beda berganti gitu berapa kan, kali berganti. generasi ya? Kitabnya sendiri, kitabnya Bible yang Kristen sendiri itu dikanonisasi namanya, dari kumpulin tuh, Oh, ha. dipilih-pilih kayak orang Padang dipilih Iya. gitu lah. Iya. Pertama bikin konsili ini untuk milih ini bikin konsili. Bikin lagi ya. Oke. Konsili namanya konsili Laodicea. Bikin konsili lagi di kota Roma. Terakhir di konsili Kartago tahun 397 Masehi. Baru komplit Bible-nya Kristen. Tiga konsili baru komplit. 397 Masehi. Kurangin 30 Masehi berapa tahun? 360 tahun. Baru jadi itu. Baru jadi kitab yang komplit. Dan di situ 397 itu yang dianggap kitab-kitabnya orang Kristen kan cuma Perjanjian Baru. Matius sampai Wahyu. Itu Paulus ya? Yang Perjanjian Baru tuh Paulus yang Kan ada tadi 4 gospel yang Matius, iya. Markus, Lukas, Yohanes. Ah. Tambah kisah para rasul, baru tambah Roma, Galatia, Korintus, Tesalonika, Timotius, Filipi, Filemon, Efesus dan sebagainya yang Petrus, yang Paulus. Nanti ada surat-surat lagi yang dianggap tulisan rasul. Ada surat Yakobus, surat Petrus, surat Yohanes, surat Wahyu. Rasul. Kalau di Kristen rasul itu pengikut Yesus. Oh, Bukan bukan nabi. pembawa ajaran Bukan, baru gitu ya? bukan nabi. Oh, Ya. oke. Jadi Perjanjian Baru itulah kitab Kristen. Tapi yang sekarang lu punya kan ada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dari mana Perjanjian Lama? Kitabnya orang Yahudi. Yang dulunya ditulis dalam bahasa Ibrani di abad ke-5 sebelum Masehi. Hampir 500 tahun sebelum ada Yesus. Di abad 3 sebelum Masehi dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Di abad kedua, abad ketiga, abad 4 terjemahan Yunani itu dikoreksi sama orang-orang Kristen. Sama orang-orang Kristen. Bapak-bapak gereja Kristen yang koreksi. Yang koreksi siapa? Origen, Lucian, Hesisius. Nah, koreksi yang terakhir Hesisius ini yang jadi Bible Perjanjian Lamanya Kristen. Tapi kenapa dikoreksi? Kan itu Yahudi punya kitab kan? Kenapa dikoreksi? Supaya cocok dengan teologinya Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Kalau kita tanya orang Yahudi nih, yang masih pegang kitab mereka Tanakh, kalau kita tanya, ada nggak nubuat buat Yesus di tanah? Orang Yahudi akan bilang apa? Ada nubuat dari Hong Kong gitu. Nggak ada gitu. Nol buat Yesus nggak ada. Tapi karena sudah terjemahannya dulu sama Kristen, ditafsirkan sama Kristen, jadi orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Contoh, Yesaya 7:14, Yesaya 96, Yesaya 53, Mazmur 22, Hosea berapa ya? Hosea 11:1 kalau nggak salah. Mika 5:2. Nanti ada lagi apa? Yeremia 31 dan banyak lagi. Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Orang Yahudi bilang yang punya kitab nih nggak ada, gitu. Nol gitu. Itu yang pertama jadi Bible-nya orang Kristen. Tapi kalau kitabnya Yahudi itu Nabi Musa yang tulis apa? Nah, ini beberapa bukti ya. Nabi Musa hidupnya abad berapa? Abad 15 sampai 14 lah. Ada yang bilang 15 sampai 13 sebelum Masehi. Berarti kira-kira 1500 tahun sebelum Yesus. Ya, Ya kan? Ketika zaman Nabi Musa itu tulisan Ibraninya itu disebut Paleo Hebrew atau huruf Ibrani tapi yang masih kayak paku-paku gitu loh. Tulisan itu disebut
Ketaf apa ya? Ketaf Ivri. Ya. Tulisannya kayak tanda-tanda paku gitu lah. Iya. Itu Ketika kitabnya yang Yahudi yang disebut Tanakh itu disusun Hah? di abad 5 sebelum Masehi itu, tulisannya bentuknya beda ketika zaman Musa. Yang disusun pada abad 5 itu sudah menggunakan tulisan Hebrew yang disebut dengan Ketaf Asuri. Ketaf Asuri itu tulisannya seperti yang di dalam kitabnya orang Yahudi sekarang gitu. Oh, kok ada? Ada dong. Oh, boleh lihat tuh. Ya, gue tunjukin dong. Keren. Taurat kan? Itu hitam isinya. Hah? Oh, ini kemana-mana ini. Respect. Mana ya? Tebel. Ini yang dipakai sama orang Yahudi zaman sekarang. Nah, kalau yang ini tulisan Ibrani yang sudah dikasih harokat nih. Oh, harokat nggak? Harokat apa? Ini Tanda baca. tanda baca. Oh, Orang Yahudi bilang tanda baca itu namanya nikut. Ini tulisan Ibrani ya. Yang disusun kira-kira abad 5 sebelum Masehi. Kalau yang zamannya Nabi Musa, tulisannya kira-kira kayak begini. Mau lihat Jel? kerennya. Makanya sini. Biar kelihatan Jel. Apa ya? Sebentar. Tapi kayak mirip-mirip Arab ya. Tulisan, Hampir iya. tapi dia lebih ke kayak kotak-kotak. Iya, lebih tegas. Iya, lebih tegas betul. Kan kayak gini kan? Ini zaman Musa kayak begini tulisannya. Oh, oke. Sorry ya. Ada yang mirip nggak? Enggak lagi. Oh, enggak. Oh iya. Kalau yang tulisan begini, itu dipelajarin baru ada kira-kira abad 9 sampai 7 sebelum Masehi. Nah, kitab ini ditulis kira-kira abad 5 sebelum Masehi. Zaman Musa, tulisannya begini. Nah, ini disebut Ketaf Ivri, yang ini. Yang ini Ketaf Asuri. Tulisannya. Jadi, kalau begini, mungkin nggak ini Musa yang nulis? Enggak. Nggak mungkin. Karena yang Musa tahu tulisannya model begini. Kalau kita udah begini, berarti nggak mungkin Musa yang nulis. Berarti ada kemungkinan kitabnya Yahudi nggak original. Enggak. Secara kalau disambungkan ke nabinya, nggak nyampe. Apa perbedaannya apa yang maksudnya selain tulisan? Oke. Apakah ada ajaran yang berbeda? Oke, selain tulisan, ada indikasi yang sangat kuat begini. Di 5 kitab Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di yang Ulangan itu ada cerita begini. Dan Nabi Musa mati. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tulisannya begini, kira-kira yang nulis Musa bukan? Oh, ini bukan dong. Ya, bukan. Jelas. Kalau aja bisa mikir. Ya. Iya. Contoh yang begini aja gitu, gampang. Ini udah pasti bukan Musa yang nulis. Gitu. 2 kan? 3. Di dalam kitab yang tadi, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada nama-nama orang dan nama-nama tempat yang adanya tuh ratusan tahun setelah Musa mati. Gitu. Berarti nggak mungkin ini Musa yang nulis. Iya. Berarti yang nulis masih orang yang hidup ratusan tahun setelah Musa. Oke. 3 indikasi itu. Oke, sama kayak ada di kitabnya tertulis misalnya ada kota gedung SCBD. Tapi sebenarnya Adanya tuh baru orang yang nulis itu udah meninggal tuh sebelum 100 tahun SCBD Ya. ini terbangun gitu ya, Pak. Oh. Oke. 3 tuh indikasinya, kuat banget itu. Jadi nggak mungkin Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu tulisan Nabi Musa sendiri, tidak mungkin. Tapi kalau dibilang oke lah, yang nulis bukan Nabi Musa, tapi ajarannya ada yang berasal dari Nabi Musa nggak? Bisa jadi ada. Itu Contohnya? ajarannya. Ya, Ajaran contohnya menyembah satu Tuhan. dalam bahasa Ibrani-nya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu syahadatnya orang Yahudi. Oh, Syahadatnya orang Yahudi tuh. Ehad sama Ahad. Shema Israel, dengarlah ya bangsa Israel. Adonai Eloheinu,
Adonai itu untuk mengganti nama Tuhan gitu ya. Allah, Tuhan kita, Allah itu Esa. Oh iya. Artinya sama nggak sama Qul Iya. huwallahu ahad? Allahus samad. Sama nggak? Sama. Sama. Dan Kalau di dalam katakanlah. Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya wahai Nabi Muhammad kepada mereka, Allah itu Esa. Esa. Ada kata ahad. Tadi Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ada Ehad, ada ahad. Ehad bahasa Ibrani, ahad bahasa Arab. Sama artinya. Tuh. Oke. Nanti ada lagi di sini bilangan 23:19. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Oh, di mana? Di sini. Oh, berarti sebelum Di kitab yang 5 tadi iya, ada berarti udah tulisan tertulis begitu, di ada ayat begitu. Oh. Bisa jadi ini adalah ajaran dari Nabi Musa. Kan tadi contoh kan? Contoh ajaran yang berasal dari Nabi Musa. Di Quran ada nggak? Lam yalid Walam yul. Walam yukula. lam yalid walam yulad. Dia Allah tidak beranak dan dia tidak tidak diperanakan. Sama Sama. Oh, iya juga. Walam yakulahu kufuwan ahad. ada lagi Apa itu? di sini di Keluaran 9 ayat 14 tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku Tuhan di bumi. Sama nggak dengan Walam yakulahu kufuwan ahad. Oh. Dan katakanlah sama. tidak Allah tidak lupa lagi artinya. Lupa. Dan tidak ada setara dengan dia di pokoknya tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Oh iya, Oke. iya benar. Berarti sebenarnya dari kitabnya Yahudi itu sama Islam Islam tuh ada satu ada kesamaan. satu garis benang yang sama ya? Iya, tentang konsep ketuhanan. Iya. Di sini juga dibilang 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Langit yang mengatasi segala langit. Berarti langit yang banyak nih tidak dapat memuat engkau Tuhan. Di Islam ada berapa langit tahunnya? 7. 7. Besarnya langit pertama dibandingkan langit kedua seperti apa? Seperti cincin di padang pasir. Langit pertama dibanding dengan langit kedua Cincin seperti di cincin di padang pasir. Buset. Kayak apa coba? Bumi dibandingkan dengan langit pertama juga seperti cincin di padang pasir. Dan belum ada manusia yang bisa menyentuh langit pertama. Kalau itu, ini agak di luar konteks sih kalau. Taruh ya. Iya. Betul, ya. Jadi dari bumi dibandingkan langit pertama, langit pertama dan bumi dibandingkan dengan langit kedua dan seterusnya sampai langit 7. 7 langit dibandingkan dengan Sidratul Muntaha tempat Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. 7 langit plus bumi dibandingkan Sidratul Muntaha. 7 langit ini juga kayak cincin di padang pasir. Waduh. Sidratul Muntaha plus 7 langit plus bumi dibandingkan dengan arsnya Allah. Ars itu apa? Tempat bertahta? Singgasana gitu. Ye. Sidratul Muntaha plus 7 langit plus bumi dibandingkan dengan arsnya Allah. Kayak cincin di padang pasir. Berarti Allah itu segede apa? Wah, gede banget. Kita sama bumi aja berapa juta kali bumi terhadap kita kan besar kan? Bumi dibandingkan dengan matahari aja, matahari 1,3 juta kali lebih besar daripada bumi. Jadi kalau di matahari, kita bumi taruh di tengah-tengahnya, nggak kelihatan buminya. Ya, jadi kalau ada ayat di 1 Raja-Raja 8:27, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Iya. Sama nggak? Mirip, ya kan? Nanti ada lagi Tuhan tidak berubah di Malikiya 3:6. Hosea 11:9 Tuhan bukan manusia. Ayub 9:32 Tuhan bukan manusia. Ayub 37:16 Tuhan Maha Tahu. Gitu. Sifat-sifat Tuhannya mirip dengan Quran untuk konsep ketuhanannya. Oke? Sekarang konsep keselamatannya. Ya. Konsep keselamatannya. Oke. Ulangan 24 dan 16. Anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Oke. Lo masih bisa buka Bible nggak?
Masih bisa buka Masih Bible bisa, nggak? masih. Lu baca sendiri ya. Oke. Masih ingat nggak urutan-urutannya? Kejadian. Ini kejadian. Taunya cuma kejadian. Akhir Wahyu. Coba buka apa tadi? Ulangan. Kelihatan nih, Torin dia sering buka Bible kan. Enggak lagi kok yang namanya. Aduh, jadi malu nih saya. Dia pasti kan di perjanjian Pak lama ya. Pendeta, omelin Pak Pendeta. Ini Mazmur. Mana? Lupa. Tolong bukain deh. Kayak kalau saya buka sejam kayaknya. Nih. Ulangan 24. 24 dan 16, bacain. Oke. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Oh ya, karena dosanya sendiri. Berarti boleh nggak manusia menanggung dosa orang lain? Nggak boleh. Buka lagi. Yeskiel. Yeskiel 18 ayat 20 dan 21. 20 dan 21. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. 21. 21. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Orang fasik maksudnya apa? Orang fasik tuh orang yang melenceng dari ajaran. Orang yang berdosa dan terus menerus. Gitu. Oh, Udah dosa terus menerus dosanya, itu disebut orang fasik. Oh, kira tuh orang fasik tuh kirain kayak suku apa gitu. Wah. Ya, orang fasik. Di Islam juga ada istilah kan orang fasik. Fasik itu dosa terus menerus. Kalau dia apa? Kalau orang fasik apa? Bertobat. Dia kan dosanya. hidup. Dia pasti hidup, ia tidak akan mati. Maksudnya hidup tidak mati apa? Hidup. Kira-kira. Masuk Iya. surga bisa? Oh, bisa. Bisa. Jadi kalau orang yang berbuat dosa terus menerus bertobat, dia aja hidup. Oke. Oke, berarti Dan anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Yang berbuat dosa itu yang harus mati. Mati maksudnya masuk neraka. Betul nggak? Tapi ini bukan hidup dan mati secara Jasmani, bukan. Oh. Ya, ini kan konsep keselamatan, bertobat. Ya. Terus ada ayat begini. Mana saya? itu berarti kontradiksi Apa? sama konsep keselamatannya itu Kristen. Kristen. Aku udah tahu. Iya tahu, makanya tadi pas Apa bilang. kontradiksinya? Nah, karena kalau di Kristen itu gimana? kita tuh udah orang yang beriman kepada Yesus itu tuh udah pasti diselamatin. Oh, dosanya ditanggung tuh sama ditanggung. Yesus segala macam. Posisi- Ditanggung. Ditebus dosanya. Ditebus sama dosanya. Yesus. Iya. Emang dosa lu digadein di mana ditebus? Tahu ya. Aduh. Oh, Itu udah. gitu. Ini ada ayat begini, Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Tolong bacain. Yesaya ayat 1. Yesaya pasal 1 ayatnya 16 sampai 18. Ada judulnya begini. Judul apa nih? Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Iya, baca dari ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakan kendalikanlah orang yang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Firman siapa? Firman Tuhan. Katanya firman Tuhan ya. Tulisannya kan firman Tuhan. Ya. Terus? Oke. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya berarti apa? Kalau berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, mengendalikan orang kejam, mengusahakan keadilan,
membela hak anak yatim, memperjuangkan pekerjaan janda, dosa yang merah seperti kirmizi jadi apa? Putih seperti salju, Dosa yang merah seperti kain kesumba jadi putih seperti? bulu domba, Berarti diampuni nggak? diampuni. Berarti kan ini bertobat nih. Berarti judulnya kan kalau lu bertobat, dosa lu merah seperti apapun diampuni kan? Kalau ada ayat begini, menurut Tegar, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib nebus dosa lu? Nggak perlu. Nggak perlu. Terus? Kenapa lu percaya ada Yesus? Aduh. Mati. Aduh. Nebus dosa lu? Diskakmat gitu. Enggak. Ini kan perjanjian lama ya kok ya? Iya. Tapi kok bisa kontradiksi dengan perjanjian baru? Nah, perjanjian baru, ajaran siapa? Ajaran Paulus ya? Perjanjian baru kan tadi gue bilang ada 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada kisah rasul, dan juga setelah itu kan ada surat-surat Paulus nih. Kalau yang Yesus, yang Matius sampai Yohanes, terlepas daripada ceritanya menyadur dari novel, terlepas dari itu lah, yang dianggap ajaran Yesus masih sama dengan yang di perjanjian lama. Mau tahu contohnya? Contohnya ya boleh. Matius pasal 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Paham, maksudnya paham? Bertobat sih intinya. Bertobat kan? Tadi yang itu kan bertobat juga, yang Yeskiel 18. Bertobat kan? Yesaya juga bertobat. Oke. Kata Yesus, lu kalau mau masuk surga, suruh ngapain? Suruh bertobat. Bertobat. Seperti anak kecil ini. Nah, anggap begini, anggap kalau ini benar Yesus yang ngomong, dia ngomong begitu, ada tukang kopi lewat nih, denger Yesus ngomong gitu, orang Israel nih, orang tukang kopinya nih, Orang Israel ya.